Dengan pertanyaan yang pertama itu dari Abu Cecil. Pertanyaannya, tidak akan masuk surga suami yang dayuts atau tidak cemburu kepada istrinya. Bagaimana kalau istri kita melihat artis hijrah yang tampan dan mengaguminya, lalu kita bersikap biasa saja, apakah itu dayut? Wah, ini Masya Allah nih pertanyaannya nih. Yang sedang viral. Sedang viral, Ustaz. Dayut padahal, Ustaz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Dan Allah masih memberikan kita taufik ya untuk melakukan taqarrub, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan ya BTS kita, dan pertanyaan pertama tentang the youth ya. The youth. Sebelum kita jawab, pembahasan the youth sempat kita singgung dalam matan Abi Syuja ya. Kalau tidak salah di bab li'an ya, mungkin nanti bisa lihat di pembahasan bab nikah tentang bab li'an kalau tidak salah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatatun la yadkhulul jannata abadan." Ada 3 golongan di mana mereka tidak akan masuk surga selama-lamanya. Atau dalam riwayat lain, salasatun harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan di mana Allah mengharamkan baginya masuk surga. Atau dalam riwayat lain di mana Allah tidak melihat 3 golongan di hari kiamat, kan gitu. Di antara hadis-hadis itu ada satu di antara golongan itu adalah ad-dayyus. Para sahabat bertanya, apa itu ad-dayyus? Makna ad-dayyus adalah alladzi la yubali alladzi la yubali man dakhala ala ahli. Seseorang atau seorang suami yang tidak peduli dengan seseorang yang masuk ke dalam istrinya. Seseorang masuk ke dalam istrinya. Maksudnya bagaimana? Jadi seorang suami ini ketika ada orang lain masuk dalam artian masuk ke rumahnya ya, atau masuk dalam kehidupan istrinya, dia cuek. Tidak ada rasa kecemburuan di dalam hatinya. Kan gitu. Kemudian Al-Manawi beliau mensyarah bahwasanya seseorang yang yukirru, dia itu mendiamkan. Iqrar itu bisa jadi mendiamkan, bisa jadi menyetujui ya kan? Ala ahli, kepada keluarganya. Nah, keluarga ini diartikan tidak hanya istri sebenarnya. Para ulama sepakat tidak hanya istri. Dan just itu bisa jadi istri, bisa jadi anak-anak mereka, bisa jadi saudari-saudari perempuan mereka. Al-khubth ya. Jadi ketika saudarinya atau istrinya atau anak-anaknya itu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau fahisyah ya, kekejian atau perzinaan atau maksiat, dia membenarkan itu. Tidak ada kecemburuan dalam dirinya, kecemburuan dalam masalah agamanya, tidak ada rasa kemarahan ya. Kenapa? Karena dia sebagai seorang kepala rumah tangga, kan gitu. Kepala rumah tangga, tetapi dia membiarkan itu. Artinya dia memiliki dosa jariah atas yang dilakukan oleh keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, atau saudari perempuannya, kan gitu. Itu permasalahannya. Nah, sekarang terus kemudian permasalahan yang sedang viral, yaitu di mana banyak artis-artis hijrah yang mereka wajahnya tampan-tampan ya. Banyak melakukan acara-acara bakti sosial ya, banyak melakukan acara-acara yang untuk menarik banyak untuk hijrah kembali ke Islam, kan gitu. Tentu di sini memiliki banyak fans ya kan. Iya, banyak fans, terutama emak-emak kan, terutama emak-emak militan. Emak-emak kan? militan. Emak-emak militan ini banyak ngefans mereka. Bagaimana hukumnya? Apakah seorang suami patut memiliki rasa kecemburuan dengan itu? Nah, kalau kita lihat ya, bahwasanya ada batasan minimal, ada batasan maksimal. Ya. Batasan minimalnya di mana
ini kan sebenarnya menimbulkan rasa kagum. Ya. Kagum itu bisa jadi menimbulkan rasa cinta kan gitu. Di dalam syariat Islam itu ada batasan-batasan cinta gitu. Ada seorang laki-laki mengutarakan kecintaan kepada saudara atau sahabatnya sesama Islam, fillah, dalam agama Allah. Dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mencintai sahabat si A gitu kan. Kemudian Rasulullah mengatakan, a'lam tahu, apakah engkau sudah memberitahu kepada dia, kepada orang tersebut bahwasanya engkau mencintainya fillah, karena Allah kan gitu. Belum. A'limahu. Kamu harus ngasih tahu itu. Artinya adalah sebuah sunnah, ya kan, memberitahu tentang seperti itu. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya kecintaan itu boleh diungkapkan antara laki-laki dan laki-laki, ya. Atau memang seorang laki-laki kepada istrinya, atau istrinya kepada suaminya, atau kepada keluarganya, mahram-mahramnya, kan gitu. Bagaimana kalau seandainya ungkapan itu dari seorang perempuan kepada laki-laki, ya, maka di sini ada syarat-syarat, ya, ada syarat-syarat, ya, kecerdian dalam masalah agama. Ya. Syarat pertama, memang tidak ada fitnah, tidak ada, kalau sekarang itu tidak ada celah untuk orang itu menggosipkan masalah itu, ya. Tidak ada celah untuk mengatakan bahwa si A dengan si B ada hubungan. Tidak ada celah. Jika hubungan itu memang tidak ada celah di situ, maka diperbolehkan. Misal seseorang yang dikagumi itu, atau di sini bisa jadi ustadz, ya. Karena juga ustadz juga banyak ustadznya, ya. Iya, betul. Kita lihat seperti Ustadz Abdul Somad misalkan, ya. Itu yang ngejar-ngejar emak-emak semua, Iya, kan. betul. Ustadz Abdul Somad sampai ketakutan, ya kan. Militan semua lagi. Militan semua, kan gitu. Bahkan para ustadz itu banyak yang jaga itu malah kebanyakan dari emak-emak, kejaran emak-emak, ya kan. Bahkan Ustaz Adi Dayat pernah dilamar langsung atau saat kajian. Kalau saya jadi istri, Iya. udah Ustaz gimana kan? Ustaz Adi Dayat jawab, saya bicarakan dengan istri saya dulu. Seperti itu, emak-emak militan, ya kan. Bagaimana seandainya itu? Dan sekarang fenomena sedang luas, ya, kan. Sedang luas. Pertama itu, bahwasanya tidak ada celah fitnah, ya kan. Tidak ada celah fitnah bagi si ustadz, ya, untuk menyerang beliau, ya. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada celah fitnah untuk si perempuan. Artinya memang perempuan ini tidak ada celah kemudian untuk si perempuan ini jangan-jangan sedang ada main dengan si A. Tidak ada celah untuk itu. Bagaimana dengan membuktikannya? Tidak intens pertemuan mereka, ya. Bisa jadi mereka ketika bertemu ya di tempat-tempat umum, ya, di tempat-tempat kajian, atau memang tempat-tempat yang layak rame, di sana ditemani oleh mahram masing-masing, kan gitu. Kalaupun melalui telepon yang memang ya sekitar kebutuhan. Nah, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan emak-emak, ya, yang sering ditanyakan kepada ustadz, kan gitu. Iya. Ya memang pertanyaan seputar yang itu dan tidak bertele-tele lama-lama. Kalaupun memang lama, di sana ada mahram. Maka di sini para ulama mengatakan boleh, sebatas memang tidak terhindari dari fitnah itu tadi. Dalil yang dipakai adalah di mana Syekh bin Baz itu beliau punya program gitu, program televisi gitu. Kemudian ada seorang wanita nanya, pertanyaannya itu sebelum beliau memberikan pertanyaan, beliau mengatakan, ya Syekh, kam uhibbuka fillah. Allahu ya'lam kam uhibbuka fillah. Wahai Syekh, hanya Allah yang tahu betapa aku sangat mencintaimu, kan Allah. Sampai seperti itu, ada ungkapan seperti itu. Terus beliau tapi menambahkan, tolong berikan nasihat kepada saya sebagaimana seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya. Seperti itu, sebagaimana seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya. Maka di sini Syekh itu juga, Syekh bin Baz, beliau tidak marah dengan ungkapan itu, bahkan dijawab dengan ya jawaban seorang mencintai kan ada, ya. Ahabbani Allahu lima ahbabtilah. Beliau memberikan jawaban seperti itu. Itu batas minimalnya. Itu batas minimal seseorang boleh apa tidak. Tetapi jika seseorang misalkan cemburu, ya, apakah boleh? Ya, misalkan cemburu kemudian memberikan batasan, nggak boleh, ya. Nonton misalkan artis hijrah, ya, atau misalkan ustadz yang tampan gitu,
ingin datang kajian ustadz yang memang tampan dan memang secara wajah ini. Kemudian atau misalkan memang ini cemburu, boleh apa tidak? Boleh. Dalam kajian li'an sudah kita jelaskan kecemburuan para sahabat itu bertingkat-tingkat ya. Di mana tingkatan kecemburuan itu bahkan dalam urusan barang-barang pribadi. Seperti ketika Rasulullah menjelaskan ya tentang istana Umar yang di surga itu. Ketika Rasulullah melihat istana Umar yang di surga itu, ketika tahu bahwasanya itu milik Umar, Rasulullah langsung berpaling. Kenapa? Karena tahu bahwasanya Umar adalah seorang yang sangat pencemburu. Gitu. Dan kecemburuan Rasulullah dibanding dengan sahabat jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar kecemburuan Rasulullah terhadap istri beliau kan gitu. Jadi semakin cemburu seorang kepada istrinya itu adalah semakin menunjukkan batas keimanannya, tingkatan keimanan seorang laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak seorang suami cemburu, malah dianjurkan ya, semakin cemburu semakin baik. Tetapi batasan minimalnya apakah boleh? Boleh. Tapi dengan syarat-syarat yang tadi dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa syarat ya. Di sana tidak ada fitnah, tidak ada celah seseorang kemudian memfitnah di antara hubungan itu, di antara seorang laki-laki dan perempuan. Baik itu seorang ustadz maupun orang normal. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tapi Ustaz, ya memang kalau fenomena zaman sekarang ya artis hijrah kan luar biasa juga mereka girohnya dalam berdakwah tuh di semua lini, jadi sering muncul lah di beberapa kesempatan. Ya. Jadi makin terpantau sama emak-emak nih. Jadi concernnya bapak-bapak juga nih jadi.